tak cium-cium masih bau nggak ini, gitu kan? Nggak taunya, alhamdulillah udah nggak bau. Meskipun masih terbayang-bayang tahinya ada di pundak saya pas tidur. Selamat sore dan selamat malam teman-teman. Oke, saya Adim Niko Arianto dari KKN UM di Desa Jajar tahun 2024. Asal dari Sidoarjo, Krembung, Cangkring. Nah, awal mulai itu saya dengan teman-teman saya bersembilan datang ke Jajar sepedahan lewat sawah karena pakai Google Map, biasanya gitu, pakai jalur tercepat tapi bukan yang terbaik. Saat sampai di Jajar, saya kira Jajar itu dari Google Map kan jalannya cor-coran, tapi kayak cor-coran lama gitu loh Pak. Terus jalannya naik tinggi, pas di sini malah biasa saja, tidak se ekstrim itu. Pertama Pak Lurah. Yang paling unik ya Pak Lurah. Di desa asal saya, Pak Lurah itu terkesan kaku, terus harus teratur. Kalau mau datang ya teratur, terus susah dihubungi. Tapi kalau di Jajar ini Pak Lurahnya sangat cepat ditemukan dan dihubungi. Terus desanya, saya kira pas awal-awal itu desanya akan seperti di atas gunung dan samping kanan jurang gitu. Nggak taunya enggak. Malah di dataran, cuman memang ada tebing yang tinggi gitu, tebing tinggi di sekitarnya. Kalau dilihat sangat bagus sekali. Warga Jajar itu antusias kalau didatangi KKN gitu kan. Saat kami sampai di posko di hari pertama, belum sampai beberapa jam, salah satu warga sudah mendekati kami dan berkenalan gitu. Namanya Pak Ayat, yang pertama kali berkenalan dengan kami. Terus disuruh bersih-bersih. Bersih-bersih posko di rumahnya Pak Lurah. Bersih-bersih, habis itu ditinggal pulang. Setelah itu nggak lama lagi didatengin sama Pak Bidin, kalau nggak salah, Pak Bidin, Pak Yusa, terus orang-orang tamu-tamu Pak Lurah. Nah, budaya di desa Jajar ini kalau menurut saya berkembang. Kalau desa saya nggak ada budaya-budaya seperti desa Jajar. Di desa Jajar kan ada budaya tiban, kesenian tiban gitu, terus budaya
tenun, kerajinan tenun, terus kerajinan simpei, terus ada pandai besinya. Desa saya nggak ada yang pandai besi, itu nggak ada. Adanya tukang las nggak ada. Kalau pandai besi nggak ada. Terus pemahat itu nggak ada di desa saya. Terus pelukis juga nggak ada di desa saya. Jadi keunikannya memang ada di budaya dan kreasi warga dalam mengekspresikan budaya. Untuk pertama kali, untuk awal-awal memang shock, cuman saat ditelaah lagi mirip-mirip dengan di kota, mirip-mirip juga dengan di desa. Kalau di kos saya kan di gang kecil. Nah, gang kecil itu juga kalau sedikit waktu sudah malam sekitar jam 8 tuh sepi banget. Tadi sama mirip-mirip dengan di Jajar ini. Tapi di Jajar dari pagi maupun siang sore bahkan malam menjelang malam itu sudah sepi. Jadi hanya waktunya aja yang lebih lama gitu. Soknya di waktu aja, bukan di benar-benar ini kok sepi sekali gitu kan, enggak, cuman lebih lama sepinya gitu. Kalau awal rada gak betah karena baru tahu kalau yang nggak betah itu pertama kali gara-gara ini kan posisinya ditinggal. Lah tempat saya yang biasanya buat tidur sebelah kanan, yang biasa dibuat musola sama Pak Lurah ruangannya itu ditai ayam. Itu sangat tidak mengenakan. Itu aduh mau pulang aja. Cuman pas tak coba dibersihkan berkali-kali, bahkan tak cium-cium masih bau nggak ini gitu kan, nggak taunya alhamdulillah udah nggak bau, meskipun masih terbayang-bayang tahinya ada di pundak saya pas tidur. Tapi itu hanya ilusi gitu kan, karena sudah benar-benar dibersihkan. Nah, itu aja yang kurang, makanya kalau ada ayam tuh pasti sedikit trauma gitu. di posko gitu. Saat ini sangat-sangat menyenangkan. Kalaupun contoh UM pindah di Trenggalek, mungkin saya akan berpikir ulang untuk kos. Saya akan langsung aja ke Desa Jajar, bertempat di Desa Jajar. Tapi karena UM jauh banget, nggak mungkin PP juga ke sana dari Trenggalek. Ya saya nggak tinggal di Trenggalek. Cuman kalau ada pilihan bisa tinggal dan kuliah di saya akan lakukan. Rasanya sedih, cuman ya ada senangnya juga karena bisa bertemu keluarga, terus bisa melanjutkan bertemu teman-teman yang biasanya berkumpul di kampus. Cuman sedihnya kenangan-kenangan dengan teman-teman, terus juga ada artinya kurang perpisahannya kurang perfect, karena harusnya per rumah itu didatangin harusnya. Cuman karena terpepet waktu jadi teman-teman nggak bisa satu-satu ke rumah para warga gitu. Di sini tuh kalau menurut saya, ini dari pengalaman, itu hampir setiap minggu makanannya selalu berkuah santan. Gurihnya tuh sangat suka sekali saya. Ada, cuman jarang banget Pak. Apalagi kalau ibu saya atau di sekitar kampus atau sekitar itu jarang banget yang pakai santan Pak. Ya pakai santan, cuman di sini santannya gurihnya tuh beda gitu Pak. Yang itu gurihnya gurih-gurih gurih-gurih asin-asin, gimana ya, asin-asin kayak bumbu olahan gitu loh. Kalau di situ seger gitu Pak,
beda banget. Segernya itu contoh nambah 5 kali pun masih enak tenggorokan. Kalau saya itu 2 kali udah maksimal. Nah itu yang buat saya shock juga. Kalau di kota sekali makan itu minimal harus keluar uang 10.000 kalau ingin makan enak, kenyang dan sehat. 10.000. Kalau di sini cukup 4.000 saja udah enak, kenyang. Itu shock sih. Kalau contoh saya bisa beli makan di sini, saya kuliah beli makan sini aja udah, nggak bisa beli di sana. Makannya sangat enak. Oke, saya rekomendasikan makan kalau makan di sini aja. Oh, yang pernah tak makan itu ayam lodo biasanya sama bapak-bapak tahlilan. Nah itu bapak-bapak tahlilan. Saya bapak-bapak tahlilan, ibu tahlilan mungkin yang masakin. Terus warung depan MI itu juga murah, porsinya luar biasa. Sama juga ayam santan Pak sing warung Bu nggih Mak Gimah. Terus ikan laut, terus cukde, terus rujak apa sih lagi, pecel. Kalau di sini tuh khas bakaran gitu Pak, rasa khas bakaran ya gitulah, rasa santan tapi khas bakaran. Cuma di sana nggak ada khasnya, itu cuma rasa santan toh, nggak ada rasa khas bakaran. Dan seger. Awal masuk desa Jajar tuh ada pelang masuk Jajar Gumrega. Yang paling berkesan di sini ya Jargum itu Paseban. Paling kelihatan banget kalau memang pusat apa namanya, pusat ekonomi UMKM warga di situ. Terus setelah itu kalau dari Jargum kan belokan kanan, itu lurus nanti ada pertigaan kiri. Kalau kiri nanti sampai ke dusun Kerajaan, oke. Dusun Kerajaan nanti bisa lurus kiri lagi ke Belik. Kalau sebelum kiri tadi lurus itu sampai ke Ulan Karang. Kalau ke Belik nanti jalannya naik ke atas, karena dusun Belik sendiri di atas tebing gitu. Terus kalau contoh kok dari jalan pertigaan tadi lurus bisa langsung ke dusun Kebon. Nah dusun Pak Lurah ini. Kalau lurus terus dari dusun Kebon nanti kan ada pertigaan. Kalau lurus nanti bisa ke Ngerayung, Kampak. Kalau ngiri nanti sampai ke letter S Desa Jajar, itu langsung arah perigi. Terus di Desa Jajar juga ada dukuh itu ini pembagian wilayah secara adat, bukan secara resminya. Kalau secara resmi ada di dusun tadi ada 3, cuman secara adatnya ada 11-an. Dan Belik ya satu-satunya dukuh plus dusun di sini. Oh ya, untuk sampai ke Kota Galek itu dari Jajar sekitar 25 km. Tapi kalau di desa sini nggak kerasa sih, 25 menit cuman. Tapi kalau di kota-kota 25 km itu bisa 1,5 jam. Itu bedanya, sangat macet sekali. Di sini tuh bisa kecepatannya lancar, pertigaan perempatan atau bangjo kalau di sini itu nggak banyak. Tapi di kota tuh setiap berapa kilometer udah bangjo lagi, terus bangjo lagi, habis kena bangjo. Itu enaknya di sini. Ya. Kebersamaan warga ya Pak. Itu yang nggak saya dapat di desa maupun di kota. Jadi keunikannya ada di desa ini dengan yang di kota sama di desanya itu ya kebersamaan warga. Di sini tuh warganya tuh kompak banget.
contoh ada acara apa gitu ikut ikut kontribusi, ikut apresiasi aja gitu Pak ya, atau ikut ikut andil dalam acara tersebut. Kalau di saya itu nggak kayak gitu. Jadi semua di apa ya, dipelopori sama dipegang oleh pemerintah desa atau para apa namanya pendukung desa gitu. Kalau nggak pendukung desa nggak bisa ikut acara tadi. Kalau di kota malah lebih sepi lagi. Itu mungkin per RT ada acara, cuman nggak pernah satu desa ada acara besar. Mungkin juga karena kesibukan atau jalannya memang digunakan untuk mobilitas full. Saya juga nggak tahu. Cuman kalau di desa Jajar ini sering ada kegiatan bersama-sama gitu. Itu Pak kalau saya Pak. Saya akan sangat-sangat merindukan desa Jajar. Cukup segini dari saya. Yang belum merasakan Jajar silahkan datang ke desa Jajar untuk membuktikan apakah yang saya katakan benar. Salam olahraga.